podcast for curious mind. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Kamu mendengarkan What's Trending edisi khusus yang hadir setiap Jumat. Saya Lea Baneza, obrolan kita hari ini menguji gagasan pangan cawapres. Perut kenyang, aktivitas pun lancar. Memang ya, pangan jadi kebutuhan yang paling mendasar dan utama bagi manusia. Bahkan bagi negara, ketahanan pangan menjadi prasyarat yang mutlak buat dicapai. Dan sebuah negara disebut memiliki ketahanan pangan kalau mampu memenuhi kebutuhan pangan warganya secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, juga aman, merata, dan terjangkau. Nah, saking pentingnya, pangan pun jadi bahasan para kandidat Pilpres dalam debat hari Minggu lalu. Ketiga cawapres menyodorkan gagasan masing-masing untuk mengamankan kebutuhan pangan rakyat Indonesia. Nah, gimana mereka akan mencapai ketahanan pangan di Indonesia? Tergambar saat panelis melalui moderator melontarkan pertanyaan. Bagaimana strategi paslon untuk menghadapi dampak perubahan iklim terhadap produksi dan kualitas gizi pangan? Nah, cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menjawab dengan menyetop food estate, mengimplementasikan aturan perlindungan bagi petani dan produksinya, serta melakukan distribusi lahan. Kalau cawapres nomor 2 Gibran Rakabuming Raka bakal mengutamakan hilirisasi pertanian, mendorong ketersediaan pupuk dan bibit yang mudah dan murah, menjaga stabilitas harga pangan, dan ekstensifikasi maupun intensifikasi lahan. Sementara untuk peningkatan produksi akan menggunakan teknologi serta pelibatan generasi muda. Lalu untuk cawapres nomor 3 Mahfud MD nggak ketinggalan mengkritik food estate yang dianggap gagal. Kemudian Mahfud juga menyebut program Petani Bangga Bertani yang mereka usung, menegakkan aturan subsidi pupuk, serta mengunggulkan badan usaha milik petani di Jawa Tengah yang dibuat oleh Ganjar Pranowo sewaktu menjabat Gubernur Jawa Tengah. Tapi tepat gak sih program-program itu menjawab tantangan kebutuhan pangan dan pertanian kita? Kita mau kupas bareng News Editor KBR Reski Novianto usai jeda. Lu udah tahu soal ini belum sih? Lihat dong. Oh, ini mah gue udah tahu. Seru banget, sumpah. Hah? Apaan tuh? Ini loh yang lagi viral itu. Hah? Gimana? Daripada FOMO, mending lu dengerin deh podcast FOMO Sapiens. Hah? Setiap hari Jumat hanya di kbrprime.id dan platform mendengarkan podcast lainnya. No more fear of missing out tips. KBR Prime, podcast for curious mind. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Balik lagi di What's Trending edisi khusus setiap Jumat. Topik kita kali ini menguji gagasan pangan cawapres. Nah, saya udah bersama News Editor KBR Reski Novianto. Nah, Reski, untuk mengetahui nih tantangan yang mesti dihadapi pemimpin berikutnya nanti gitu ya. Sebelumnya saya penasaran nih sama kondisi pangan dan pertanian kita saat ini itu gimana sih? Dan apakah sedang tidak baik-baik saja atau masih bisa dibilang oke lah masih aman gitu? Oke Lea, sebelumnya aku tanya dulu sama kamu, udah makan belum Le? Udah dong. Yang kamu makan itu terjangkau dan bahannya gampang nggak dicari? Gampang, karena aku milihnya produk-produk lokal pastinya. Terus gimana dengan orang lain yang tinggal di daerah yang beda, meskipun memang sama-sama Indonesia ya? Ya, itu jadi pertanyaan ya. Bisa nggak mereka menjangkau bahan pangan tersebut? Oke. Nah, pertanyaan sebenarnya nggak sampai di situ. Apakah memang setiap bahan makanan itu produksi petani kita sendiri sih? Apa mereka juga saat ini sejahtera dan mau nggak produksi pangan itu secara berkelanjutan? Oke, itu yang masih jadi pertanyaan ya Reski. Nah, gimana jawabannya tuh? Nah, menjawab itu semua jadi lapar lagi nih ya. Iya benar. Mungkin setiap orang atau rumah tangga punya kesimpulan pribadi masing-masing atas kondisi dapurnya ya. Iya benar-benar. Tapi pengamat pertanian dari Institut Pertanian Bogor IPB, Dwi Andrea Santosa, menilai selama 9 tahun di bawah pemerintahan saat ini atau pemerintahannya Presiden Jokowi, kondisi pertanian pangan Indonesia tuh memburuk loh, Lea. Oke. Wow, terus? Berdasarkan data yang dihimpunnya, kurang lebih 10 tahun terakhir impor pangan yang dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi ini melonjak nilainya. Komoditas pangan yang paling banyak diimpor itu posisi pertama gandum.
terus disusul kedelai sama gula. Oke, berarti pertanyaannya kenapa masih impor nih, Res? Sebabnya apa? Nah, kata Andreas, faktor yang menjadi penyebab masalah pangan ini memburuk karena kebijakan pangan dari pemerintah ini kurang berpihak pada petani sebagai produsen pangan, tapi sekarang lebih berpihak kepada masyarakat sebagai konsumen. Nah, menurut dia, pemerintah mesti adil nih dalam menerapkan kebijakan pangan. Dalam hal ini, petani sebagai produsen komoditas pangan juga perlu diperhatikan kesejahteraannya loh. Oke, ya penting banget ya kesejahteraan petani supaya mereka mau terus untuk bertani gitu kan. Kemudian saat ini pemerintah juga dinilai terlalu berpihak pada konsumen. Itu juga karena pemerintah kerap mengambil jalan instan untuk menstabilkan harga dengan impor ya. Ya. Terlebih mungkin harga produk impor saat ini lebih murah memang ketimbang produk domestik. Mungkin istilahnya beginilah ya, masyarakat irit tapi petani menjerit. Oke. Padahal menurut Andreas, kalau petani kita lebih sejahtera, mereka akan makin bersemangat menanam. Secara otomatis produksi pangan kita perlahan-lahan bisa meningkat loh. Kalau produksi perlahan-lahan meningkat, otomatis impor perlahan-lahan juga bisa diturunin. Oke. Itulah mengapa tadi aku tanya ke kamu, apakah petani yang menanam bahan pangan itu sudah diuntungkan dengan penjualan hasil panen? Karena kalau mereka stop, udah nggak sudi lagi produksi karena merugi. Ini kan berpengaruh besar sama ketahanan pangan kita. Oke. Tapi nih Res, kalau ngomongin yang gagal-gagal terus nih, ada nggak sih yang bisa disebut berhasil gitu? Ya ada Le, kalau Dekan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Mangku Purnomo, justru dia menilai kebijakan pangan dan pertanian pada era Jokowi secara umum sudah relatif baik. Nah, Mangku Purnomo mengapresiasi produksi pangan yang juga sudah dilakukan pemerintahan Jokowi ini dengan diversifikasi sumber, termasuk lumbung pangan atau food estate dan pemberdayaan lahan rawa. Oke. Menurut Mangku Purnomo, meski program-programnya nggak bisa langsung dilihat manfaatnya, tapi udah cukup bagus dari sisi mitigasi. Nah, kebijakan stabilisasi stok dan harga dinilainya juga sudah cukup bagus. Oke. Menurutnya, tetap perlu ada pemisahan antara fungsi food estate dengan pertanian rakyat, di mana food estate fokus pada stok nasional atau cadangan, sementara pertanian rakyat ini berfokus pada market base. Terus soal bantuan pupuk bagi petani, ia juga mendorong nih adanya keterbukaan dari pemerintah. Apakah negara hanya sanggup 10-20% atau berapapun itu harus dijelaskan tiap tahun nih. Kalau petani paham berapa kuota yang diberikan, maka mereka bisa membuat perencanaan lewat kelompok tani nanti. Nah Reski, dari catatan-catatan para pengamat itu, kita perlu tahu dong ya apa yang mau dilakukan calon-calon pemimpin berikutnya ini. Kita bedah satu persatu ide dan visi misi yang dilontarkan ketiga cawapres itu usai jeda. Lu nyari apa sih? Sibuk amat dari tadi. Duit gue nih hilang, padahal udah dimasukin dompet. Ada tuyul kali ya? Hus, jangan asal lo ya. Bukannya tadi lo jajan kopi, ikut PO seblak, sama nitip gorengan ya? Hah? Masa? Kok bisa gak sadar ya? Bocor alus tuh, lo kudu disiplin keuangan makanya. Dengerin deh Uang Bicara, podcast dari KBR Prime yang ngebahas soal ekonomi dan literasi keuangan. Cocok banget buat anak muda kayak kita. Sama nih kayak dengan self reward. Oke. Lo dengerin di mana? Di kbrprime.id. Oke deh, gue dengerin. Tapi jajan kopi sore ini gue pinjem lo dulu ya. Astaga. Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan dari KBR Prime. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Lagi di What's Trending edisi khusus setiap Jumat, topik kita kali ini menguji gagasan pangan cawapres. Saya mau rangkum dikit nih ya, poin-poin apa aja sih yang di-highlight oleh ketiga cawapres yang berkenaan dengan pangan dan pertanian. Nah, ada dua cawapres yang mengkritisi food estate atau lumbung pangan. Pertama, Caimin maunya di stop aja. Mahfud MD juga memandang gagal. Namun, Gibran menyebut tak semuanya gagal, tapi ada juga yang berhasil. Kemudian ketiganya juga menyorot pupuk yang masih jadi masalah. Caimin ingin petani diberi pupuk cukup dengan harga terjangkau. Gibran pun demikian, dengan membangun pabrik pupuk yang dekat dengan petani. Dan Mahfud MD akan menegakkan aturan subsidi pupuk.
Soal meningkatkan produktivitas juga disinggung ketiganya. Caimin mengutamakan distribusi lahan dan pelibatan petani, kalau Gibran dengan pemanfaatan teknologi dan pelibatan generasi muda lewat smart farming. Kemudian Mahfud MD menggaungkan program Petani Bangga Bertani. Dilansir sahabat Ganjar, program Petani Bangga Bertani dijelaskan dalam beberapa poin. Salah satunya modernisasi pertanian agar produksi sesuai target. Sekarang kayaknya perlu nih Reski, pandangan ahli di bidang pangan untuk tahu nih gagasan ini betul-betul tepat nggak sih untuk menangani permasalahan di pertanian dan pangan yang ada. Gimana nih Reski? Iya Lea, untuk itu kita ada wawancara khusus ya bersama Kepala Pusat Riset Tanaman Pangan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Yudhistira Nugraha. Yang pertama soal lumbung pangan atau food estate ya. Kita tanya sebetulnya food estate ini lebih untung kalau di stop atau dilanjutkan. Ini dia penjelasannya. Kalau kita lihat lahan yang ada di Indonesia, lahan sawah itu hanya sekitar 7 juta hektar, sekitar 7 juta hektaran lahan sawah. Nah, untuk mendukung produksi beras itu sebenarnya sudah pas-pasan gitu ya. 7 juta hektar itu. Produksi beras kita sekitar 32 juta tonan lah ya. Dari 55 juta ton gabah kering giling dikonversi jadi 32 juta ton. Dengan kebutuhan konsumsi itu hampir sama, nyaris ya. 30 sampai 31 juta ton beras. Maka dan ini belum dihitung untuk cadangan pangan. Itu sangat pas-pasan lah untuk ketahanan pangan nasional. Caranya yaitu dengan tentu meningkatkan produksi. Produksi kan ada dua. Yang pertama dengan intensifikasi, yang kedua dengan ekstensifikasi. Intensifikasi itu meningkatkan produktivitas persatuan lahan. Nanti ini erat kaitannya dengan pupuk, kemudian dengan cara budidaya dan sebagainya. Yang kedua, dan cara intensifikasi ini memang agak sulit ya, meskipun sebenarnya masih bisa ditingkatkan asalkan sarana produksi untuk budidaya padi, khususnya untuk pangan ya, itu bisa terpenuhi. Pupuknya, kemudian airnya dan sebagainya. Itu pasti bisa meningkat karena dari kajian kami masih ada gap ya, bisa ditingkatkan dengan teknik budidaya dan sebagainya. Nah, berbicara dengan food estate, ini tentunya ada dua juga. Yang food estate terkait dengan ekstensifikasi, jadi membuka lahan, seperti yang dilakukan di Gunung Mas, itu memang agak mengkhawatirkan terkait dengan lingkungan karena pasti ada deforestasi dan sebagainya. Yang kedua adalah yang intensifikasi, karena food estate intensifikasi juga dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi, masih di Kalimantan Tengah, di Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas. Itu ada dulu namanya program 1 juta hektar lahan gambut ya, yang diinisiasi oleh Presiden Soeharto tahun 1995-an sampai 1998 ya. Nah itunya ekstensifikasi tapi gagal kan. Nah yang sekarang dilakukan oleh pemerintah Jokowi yaitu merevitalisasi lagi lahan gambut yang 1 juta hektar itu untuk diproduksi. Karena waktu zaman Soeharto itu kan dibuka kemudian ditinggalkan saja. Nah yang sekarang digarap itu food estate untuk melanjutkan program lahan gambut. Jadi tidak membuka hutan baru tetapi merevitalisasi lahan yang telah dibuka pada zaman Soeharto di proyek 1 juta hektar lahan gambut itu. Dan targetnya kalau tidak salah sekitar 100.000 hektaran ya, kalau saya tidak salah. Dan itu baru tercapai mungkin setengahnya. Dan saya pikir yang program ini masih diperlukan karena lahan untuk produksi padi kita semakin hari semakin menyusut dengan adanya konversi lahan ya, terutama di Pulau Jawa yang tadinya sawah produktif kemudian menjadi bangunan, menjadi jalan dan sebagainya. Jadi itu sebenarnya menurut pendapat saya ya, food estate masih tetap bisa dilanjutkan tetapi dengan syarat tidak merusak lingkungan, itu yang pertama. Kemudian ide dari paslon 1 dan paslon 3 sepertinya ya terkait dengan reformasi agraria. Memang ini yang perlu jadi tidak hanya food estate. Kalau hanya mengandalkan food estate kan tadi sifatnya hanya dia tersentralisasi. Padahal kebutuhan pangan itu tidak hanya di satu lokasi gitu kan. Ada di kantong di Jawa, kemudian ada di Sumatera, ada di Sulawesi dan sebagainya. Kalau produksinya terkonsentrasi otomatis
akan ada perlu distribusi dan itu memakan biaya dan tidak efisien. Sementara itu, kita juga menanyakan ke petani muda dari Klaten, Jawa Tengah bernama Lintang soal food estate. Bagaimana sebenarnya petani muda ini memandang keberadaan food estate? Ini dia catatannya. Ya itu kalau kita mungkin tidak, ini karena kan ada variasi isu untuk kelangkaan pangan di dunia itu, jadi setiap negara itu berlomba-lomba untuk memenuhi kebutuhan pangan untuk setiap negara tersebut. Nah, dengan perbaikan saja itu seperti ikut serta petani muda, apa yang perlu diperbaiki itu seperti petani muda itu lebih diikut perankan dalam pengelolaan tersebut, serta yang paling penting itu jenis produk makanannya itu, karena sebagian besar kan berat kan, mungkin nanti food estate untuk daerah penghasil besar di Jawa Tengah, Jawa Barat itu lebih dibentuk lagi untuk berat tersebut. Kemudian ke masalah pupuk yang kompak disoroti ketiga cawapres. Bagaimana sih sebenarnya masalah pupuk yang dihadapi petani dan solusi yang diberikan para cawapres? Ini dia penjelasan Kepala Pusat Riset Tanaman Pangan dari BRIN, Yudhistira Nugraha. Memang kalau usulan kami sih subsidi tidak dikurangi, tapi bagaimana pendistribusian pupuknya itu lebih terkontrol lagi. Jadi jangan sampai ada pupuk bersubsidi itu digunakan oleh misalkan perkebunan untuk lahan sawit misalkan. Nah kebocoran-kebocoran itulah yang mungkin diminimalisir ya. Nah kalau pabriknya didekatkan ke sentra misalkan di Jawa sementara tidak ada bahan bakunya kan susah juga gitu membuat masih tetap harus mengangkut bahan bakunya dan sebagainya. Tapi yang jelas kalau menurut saya sih bukan masalah didekatkan pabriknya gitu. Nah yang sekarang fenomena yang terjadi itu barangnya tidak ada gitu. Barangnya itu ada tapi ketika musim tanamnya lewat. Nah itu yang harus diperbaiki sistem penyediaannya lah oleh pemerintah. Kemudian bagi Lintang yang merupakan petani muda, juga bersuara terkait masalah pupuk yang dihadapinya saat ini dan bagaimana mestinya diberesi. Penggunaan pupuk per hektar kalau petani padi itu bisa mencapai 400 kilo atau 4 kuintal. Nah, itu dari data subsidi itu yang bisa menyuplai itu hanya 50%. Dengan demikian, petani itu mulai berpikir bagaimana untuk mencukupi pupuk kimia yang subsidi itu. Terakhir, sorotan soal peningkatan produktivitas ya. Gagasan yang muncul selama debat kemarin cocok nggak sih diterapin? Ini dia penjelasan Kepala Pusat Riset Tanaman Pangan dari BRIN, Yudhistira Nugraha. Nah, yang pertama tentunya, kalau kami dari BRIN tentunya harus ada inovasi ya. Dari segi bibitnya, misalkan dari segi budidayanya, dari segi pasca panennya, dan seterusnya. Itu mungkin yang diperlukan kalau ingin meningkatkan produksi. Dan sayangnya, yang pertama tentunya petani kita itu rata-rata umurnya lebih dari 48 tahunan kalau tidak ya 50 tahunan dan rata-rata pendidikannya juga pendidikan dasar. Tentunya ini membutuhkan effort yang cukup. Kalau penyuluhnya kuat, inovasi teknologinya mungkin dari BRIN kuat, akan ditransfer, ini akan meningkatkan produksi. Kemudian terkait dengan peranan milenial ya, tadi petani kita sudah berumur dan pendidikannya rendah, memang harus ada upaya yang juga kuat dari pemerintah untuk meregenerasi petani-petani kita. Ada program yang namanya petani milenial cukup bagus ya, tetapi yaitu bagaimana juga membuat potret pertanian itu tidak kotor, tidak bergelut dengan lumpur, berkeringat dan sebagainya. Nah ini yang perlu karena ke depan tentunya dengan paradigma ini harus disediakan juga oleh pemerintah bagaimana petani itu lebih modern menggunakan mekanisasi, misalkan menggunakan alat-alat yang lebih mudah untuk bertani, mekanisasi, mungkin ada sensor misalkan untuk menentukan kebutuhan hara tanaman, ada drone dan sebagainya yang dicanangkan oleh paslon nomor 2 ya. Jadi memang benar petani kita harus diregenerasi agar masukan teknologi itu lebih cepat lagi. Yudhistira kemudian memberikan rekomendasi soal beberapa masalah yang luput disorot dari ketiga cawapres namun penting untuk diperhatikan. Menyediakan sarana prasarana untuk produksi pangan itu lebih terjangkau, lebih mudah dan tepat waktu gitu, sesuai dengan kebutuhan.
Nah ini yang belum terjadi di lapangan. Sebenarnya kalau kami pengalaman ya, waktu pengawalan di Food Estate Kalimantan Tengah itu, ketika kami sudah menerapkan teknologi dan sebagainya dalam hamparan luas karena diintegrasikan dengan program di Kementerian Pertanian, datang pupuknya itu telat gitu. Wah ini gimana? Padahal tanaman udah besar. Nah kalau sudah seperti itu kan susah ininya meningkatkan produktivitas karena kalau dari bayi tidak dirawat, misalkan tidak diberi makanan yang baik, besarnya tanamannya tentunya juga akan berproduksi kurang baik. Nah ini yang banyak terjadi di lapangan seperti itu. Selain sarana produksi seperti pupuk, pestisida, terus juga mungkin penyediaan air bagaimana merevitalisasi jaringan irigasi kita yang sudah banyak rusak ya. Alhamdulillah nih Presiden kita sudah banyak membangun dam-dam, waduk-waduk, kemudian embung. Namun untuk menyalurkan ke lahan-lahan itu belum terlalu nyata gitu. Saya pernah mendapatkan kabar misalkan ada waduk baru di Kalimantan Tengah. Nah, tapi produktivitas di tingkat petani di lahan petani itu belum terangkat karena memang airnya belum sampai ke sana. Memang masih perlu pembangunan ya terkait dengan saluran sekunder, kemudian tersiernya dan seterusnya. Itu memang butuh waktu mungkin 2 tahun 3 tahun setelah pembangunan waduk baru dirasakan. Demikian juga yang saya lihat di misalkan waduk Jati Gede ya. Memang sekarang sudah mulai nih pembangunan saluran primer, sekunder, tersiernya. Nah, sehingga kalau sudah ini terbentuk, mungkin juga bisa meningkat produktivitas di daerah sekitar aliran yang diairi oleh pengairan di Waduk Jati Gede. Kemudian yang paling penting juga bagaimana meningkatkan ketahanan petani terhadap ancaman dari perubahan iklim. Perlu dibentuk misalkan sekolah cerdas pertanian cerdas iklim misalnya, yang aware terkait dengan perubahan iklim, bagaimana petani dididik menggunakan air seefisien mungkin misalkan ya. Kemudian bagaimana mengantisipasi pola tanam agar tidak gagal panen dan sebagainya, itu belum terlihat disampaikan di paslon ini. Padahal ininya kan isunya lingkungan dan pertanian, harusnya ada ini. Jadi petani juga harus diberi pembekalan bagaimana menghadapi perubahan iklim yang memang sedang kita hadapi sekarang ini. Sementara Lintang sebagai petani muda juga mengaku sudah menerapkan beberapa teknologi untuk mendongkrak produktivitasnya. Berikut pengalaman dan harapan ke depannya. Dan di sini sudah ada itu pemupukan penyemprotan itu pakai drone seperti itu, terus panen menggunakan mesin itu sebenarnya membantu karena sekarang itu buruh tani untuk di wilayah sini itu semakin berkurang karena umur buruh-buruh yang sudah sepuh itu sudah tidak mampu untuk mengolah lahan tersebut. Dengan demikian petani itu harus mulai beralih dari tenaga konvensional ke teknologi yang lebih tinggi seperti drone, traktor, terus panen pakai alat seperti itu. Nah, kalian sendiri setuju dengan ide cawapres yang mana nih? Dan apa alasannya? Kamu bisa komentar soal ini, silakan ketik di kolom komentar yang tersedia di platform mendengarkan podcast kesayangan kamu. What's Trending hadir di KBR Prime, Spotify, dan Noise. Demikian What's Trending edisi Jumat, saya Lea Baneza dan News Editor Reski Novianto pamit. Sampai jumpa pekan depan.